Bapak dan Ibu menjadikan post-test ini sebagai latihan, sebagai catatan progres belajar Bapak dan Ibu, dan bisa menjadi evaluasi pada diri sendiri. Apakah memang materi-materi dari modul itu pada setiap unit, pada setiap topik sudah dikuasai dengan baik? Kalau sudah dikuasai dengan baik berdasarkan hasil post-testnya, maka Bapak dan Ibu bisa menyatakan pada dirinya bahwa saya sudah siap untuk mengikuti UK PPPG. Jadi sekali lagi, post-test jangan hanya dijadikan sebagai prasyarat, sebagai cara yang dilakukan untuk berlanjut pada aktivitas atau kegiatan berikutnya yang ada di platform Merdeka Belajar atau PMM. Semakin sering berlatih, ingat Bapak Ibu, semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar di UK PPPG. Jadi tentu saja kami sangat berharap menghimbau kepada Bapak dan Ibu, mengingatkan kepada Bapak Ibu, upayakanlah untuk memperbanyak melakukan latihan, mengerjakan soal-soal, khususnya soal-soal post-test yang ada di platform Merdeka Belajar. Lalu yang ketiga, tugas yang ketiga Bapak Ibu di PMM itu adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Pilih jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan, kemudian klik selanjutnya, baca petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran, klik mulai untuk melanjutkan, unggah jurnal pembelajaran, beri judul, dan masukkan deskripsi. Masih pada halaman yang sama, tuliskan refleksi pembelajaran dan centang konfirmasi yang dibutuhkan, klik simpan untuk menyimpan sebagai draft, klik kumpulkan untuk melanjutkan. Klik kumpulkan setelah Anda merasa yakin dengan jurnal pembelajaran Anda. Nah, mengenai bagaimana cara melakukan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, akan dibimbing nanti oleh Bapak Dr. Abdul Muiz pada materi berikutnya. Nah, sertifikasi pendidik pada PMM, Bapak Ibu, akan dianggap tuntas, dianggap selesai jika mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, seperti yang saya sampaikan tadi, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi, tadi ada refleksi, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Silakan Bapak Ibu jika mau berdiskusi, membentuk kelompok belajar, itu baik. Bahkan kita sarankan kalau memang ada yang seperti itu diintensifkan diskusinya. Tetapi ingat, pada saat menyusun jurnal pembelajaran, maka jangan sekali-sekali mengirim ataukah menulis jurnal seperti jurnal teman yang lain. Karena itu kita anggap ada plagiasi, dan tentu saja jika itu ditemukan, Bapak dan Ibu pasti akan mendapatkan sanksi ataukah tidak diberikan jalan, ataukah Bapak dan Ibu pasti akan kesulitan untuk lanjut pada tahapan berikutnya. Nah, setelah selesai, maka tentu Bapak Ibu akan masuk pada tahapan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau yang biasa kita singkat UK PPPG bagi guru tertentu. Nah, tentu saja semoga dalam waktu
waktu paling lama 29 hari, Bapak dan Ibu sudah masuk pada tahapan yang ini, yaitu uji kompetensi. Nah, landasan hukumnya saya kira sama tadi, Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dan sertifikat pendidik. Ya, pada pasal 10 itu kompetensi profesional diperoleh melalui pendidikan profesi, yaitu PPG. Nah, di dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 74 2008, kemudian diperjelas pada PP Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 9, Ayat 2, PPG diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Ayat 3, uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melalui uji tertulis dan ujian kinerja. Jadi dari sini Bapak Ibu sudah tampak ada dua jenis ujian yang akan diikuti, ujian tertulis dan ujian kinerja. Nah, nanti penyelenggara uji kompetensi pendidik ini adalah Panitia Nasional Uji Kompetensi PPG. Nah, ada transformasi asesmen. Sama tadi bahwa PPG ini ada transformasi pada PPG ini, di mana pendidikan profesi guru bagi guru tertentu itu berfokus pada kesejahteraan guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Semua guru berhak mengikuti PPG. Nah, semua guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat segera mendapatkan sertifikat pendidik melalui PPG. Semua guru yang memenuhi persyaratan administratif berhak mengikuti PPG. Materi uji kompetensi diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar. Nah, ini yang terakhir. Peluang mengikuti uji kompetensi lebih terbuka dengan pelaksanaan yang terjadwal. Persyaratan UKPPG. Ingat Bapak Ibu, UKPPG dapat diikuti oleh seluruh peserta program PPG yang telah selesai dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah. Ada 3 mata kuliah, Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, UKPPG ada 2 kegiatan, yaitu uji tertulis, uji kinerja. Uji tertulis meliputi uji tertulis berbasis komputer atau UTBK. Kemudian yang kedua, penilaian uraian reflektif berbasis kasus. Jadi UTBK ini soal-soalnya adalah multiple choice, sedangkan yang kedua adalah uraian dalam bentuk refleksi berbasis kasus. Selanjutnya uji kinerja. Juga ada 2 penilaian perangkat pembelajaran, yaitu modul ajar disertai dengan perangkat-perangkatnya. Kita harapkan Bapak Ibu nanti mengembangkan modul ajar disertai dengan perangkat. Dan yang berikutnya adalah perangkat tersebut dipraktekkan dan direkam dalam bentuk video, dan video praktik pembelajaran juga merupakan salah satu bagian dari UKPPG yang akan dinilai Bapak Ibu. Khusus untuk uji tertulis berbasis komputer maupun penilaian reflektif, uraian reflektif berbasis kasus, ini dirancang untuk menilai pengetahuan, keterampilan Bapak Ibu dalam memecahkan masalah, dan kreativitas peserta PPG dalam merencanakan dan melakukan pengajaran dan atau pembelajaran di kelas.
disusun berdasarkan model kompetensi lulusan per Dirjen nomor 26 tahun 2023 dan 8 kompetensi lulusan PPG. Ingat Bapak Ibu, pada PPG sebelum-sebelumnya, khususnya PPG tahun 2022, 2021, model kompetensi uji kompetensi lulusan PPG itu hanya mengacu pada 8 kompetensi lulusan PPG. Sedangkan pada PPG, khususnya Bapak Ibu, selain 8 kompetensi itu, ditambah juga model kompetensi lulusan sesuai per Dirjen 2626 tahun 2023. Jadi mohon Bapak Ibu buka per Dirjen 2626 tahun 2023, perhatikan model-model kompetensi, khususnya kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan seterusnya, kompetensi apa saja yang dibutuhkan atau perlu dikuasai oleh guru. Terdiri atas bentuk soal situasional judgment test dan pedagogical content knowledge. Selanjutnya, UTBK dilaksanakan secara daring domisili. Maksudnya Bapak dan Ibu mengikuti ujian tulis berbasis komputer ini tidak perlu meninggalkan daerahnya atau ke rumahnya, bahkan kecuali jika Bapak dan Ibu meninggalkan rumah atau meninggalkan tempat tugas untuk mencari jaringan yang lebih baik. Penilaian uraian reflektif berbasis studi kasus dilaksanakan secara daring asinkronus melalui platform UKPPG. Ya. Ini 8 kompetensi lulusan Bapak Ibu, saya kira tidak perlu saya sajikan satu persatu. Saya berharap Bapak dan Ibu mencari tahu ataukah membuka beberapa dan sangat mudah kita temukan di website ataukah di internet 8 kompetensi lulusan PPG. Coba dibaca, dipelajari, lalu tentu saja melalui pemahaman tentang 8 kompetensi ini, paling tidak Bapak Ibu akan tahu, oh seperti inilah atau inilah yang perlu saya kuasai sebagai seorang calon guru profesional. Nah, selanjutnya uji tertulis. Uji tertulis berbasis komputer, dilaksanakan secara daring domisili dengan pengawasan. Jadi walaupun Bapak Ibu melakukannya secara daring, tetapi tetap di dalam pengawasan. Bentuk soal, tadi sudah saya sampaikan, situational judgment text dan pedagogical content knowledge, terdiri atas 50 soal yang ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks, waktu pengerjaan soal 120 menit atau 2 jam. Kemudian uraian reflektif berbasis kasus merupakan penilaian terhadap kemampuan untuk melakukan refleksi pembelajaran, merupakan soal uraian yang dikerjakan secara langsung melalui aplikasi UKPPG setelah pelaksanaan UTBK secara daring domisili. Dibuat berdasarkan kasus-kasus yang dialami sendiri, durasi pengerjaan uraian studi kasus adalah 30 menit. Ini uraian berkaitan dengan uji tertulis Bapak Ibu. Kemudian uji kinerja yang meliputi penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video praktik pembelajaran dirancang untuk menilai, jadi bertujuan untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dalam kelas.
Penilaian dilakukan secara daring, asinkronus melalui platform UK PPPG. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan mengirim perangkat pembelajarannya melalui platform UK PPPG, akan mengirim hasil rekaman video praktik pembelajarannya juga tentu pada platform UK PPG. Penilaian dilakukan oleh penguji yang merupakan dosen PPG atau guru pamong. Jadi disinilah baru kami, Bapak dan Ibu, dosennya akan terlibat khususnya dalam penilaian, begitu pula oleh guru pamong. Khusus untuk bidang bimbingan dan konseling atau BK, komponen uji kinerja mencakup rencana pelaksanaan layanan atau RPL dan video praktik. Kemudian layanan untuk bimbingan klasikal dan layanan konseling individual. Penilaian perangkat pembelajaran ini intinya Bapak dan Ibu akan dinilai kualitas perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sudah kembangkan dengan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan, merupakan RPP atau modul ajar atau RPL, yaitu rencana layanan, pemberian layanan. Ini khusus untuk Prodi BK yang disiapkan untuk ujian dan merupakan hasil pengembangan sendiri. Jadi ingat Bapak Ibu, RPP atau modul ajar atau RPL yang dikembangkan itu adalah dikembangkan sendiri. Diutamakan dokumen kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu usahakan kalau memang belum menguasai modul ajar secara bertahap, tetapi sesegera mungkin untuk mempelajari bagaimana mengembangkan modul ajar karena ini yang menjadi prioritas. Kemudian video praktik pembelajaran nanti akan dinilai kualitas praktik pembelajaran dan kesesuaiannya dengan perangkat pembelajaran yang diunggah. Jadi ingat, modul ajar yang diunggah itu pula lah yang divideokan untuk diunggah. Jadi jangan berbeda antara modul ajar yang diunggah pada platform yang telah di UKPPG, sedangkan video yang diunggah pada platform UKPPG adalah video yang berbeda. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini.